Nih, kalau sampai ijazahnya Bapak Jokowi palsu, saya akan telan panci ini satu pabrik. Polemik ijazah Pak Jokowi makin memanas. Saling bantah antar pendukung pun tak terhindarkan. Dalam negara demokrasi, perbedaan pendapat itu sah-sah saja, asalkan tidak berujung saling lapor atau kriminalisasi. Yuk, simak serunya adu argumen dari masing-masing kubu di video berikut ini, hanya di Demokrasi Channel. Kalau sampai ijazahnya Bapak Jokowi palsu, saya akan telan panci ini satu pabrik. Netizen, saya orang waras, saya punya keyakinan besar 1 triliun % bahwa ijazah Bapak Jokowi adalah asli. Kalau sampai ijazah Bapak Jokowi palsu, saya berjanji akan nelan panci satu pabrik ke dalam perut saya. Nih, pancinya seperti ini. Nih, kalau sampai ijazahnya Bapak Jokowi palsu, saya akan telan panci ini satu pabrik. Kalau ijazah asli yang keluar di tahun-tahun ini, pasti namanya ditulis tangan, nomor induk di fakultas juga ditulis tangan ya. Lalu ada tanda tangan dekan, di saya ini Profesor Dr. Insinyur Prayoto, ada tanda tangan rektor ya. Di tengah ada foto. Berarti sama ya, waktu itu rektornya pasti sama. Sama ya? Pasti sama. Bahwa Jokowi itu bukan alumnus dan bahwa ijazahnya itu palsu ya. Seorang alumni Universitas Gadjah Mada, angkatan 1985, kembali menyita perhatian publik. Dalam sebuah video yang diunggah di aplikasi X, dulu dikenal sebagai Twitter, pria paruh baya itu menunjukkan ijazah aslinya. Ia menjelaskan bahwa semua informasi di ijazahnya ditulis tangan, mulai dari nama, nomor induk, hingga fakultas, sesuai format era tahun 80-an. Ia lalu membandingkan dengan ijazah milik mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, yang menurutnya berbeda dan patut dipertanyakan. Tak hanya itu, ia mengklaim Jokowi bukan lulusan UGM dan menyebut ijazahnya palsu. Padahal, jika benar masuk tahun 1980 dan lulus 1985, seharusnya mereka satu angkatan. Ya, ini ijazah saya. Nomor seri ya? Ini nomor seri. Nomor seri ini ada kode fakultas, ada nomor induk di fakultas, ada singkatan dari fakultas, dan ada tahun lulus ya. Jadi kita buat perbandingan dengan ijazahnya Pak Jokowi ya, ya, nomor seri ini. Ya. Oke, soal fontnya ini sama fontnya ya? ini saya yakin mestinya sama ya. Dan nama ini memang ditulis tangan ya. Jadi kalau ijazah asli yang keluar di tahun-tahun ini, pasti namanya ditulis tangan. Nomor induk di fakultas juga ditulis tangan ya. Lalu ada tanda tangan dekan, di saya ini Profesor Dr. Insinyur Prayoto, ada tanda tangan rektor ya. Di tengah ada foto. Berarti sama ya, waktu itu rektornya pasti sama. Sama ya? Pasti sama. Bahwa Jokowi itu bukan alumnus dan bahwa ijazahnya itu palsu ya. Saya alumni UGM. Tahun berapa, Om? Tahun 1980 saya masuk. Berarti sama-sama dengan Pak Jokowi dong masuk? Iya. Satu angkatan? Ya, kelihatannya memang kalau dari keterangannya beliau masuk tahun 80, berarti kami memang satu angkatan. Jadi karena waktu itu masa kuliahnya tidak mungkin cepat 4 tahun apa 3,5 tahun, jadi kemungkinan yang paling cepat wisudanya setelah 5 tahun ya tahun 85 mestinya. Membuktikan ijazah asli kok kemudian percaya sama orang, kemudian ijazah aslinya nggak ada, dia bilang harus tunjukkan pada kami, mari tunjukkan. Itu model mana kayak gitu? Yang namanya pemalsuan itu ya, tuduhan pemalsuan itu harus ada yang aslinya untuk dibandingkan mana yang asli, mana yang palsu. Tapi kan ini enggak, mereka nggak pernah melihat ijazah asli, nggak pernah melihat ijazah asli. Itu berandai-andai kalau ijazah asli itu harusnya begini, kemudian dia bandingkan dengan kopian yang dia punya. Oh, ternyata kok nggak sama, ini Times Roman, ini apa itu model lain gitu. Padahal yang di copy itu sudah dirubah. Nah, ini dipakai untuk dipaksa-paksa. Udah itu saya 100% saya ahli forensik apa itu. Tapi ahli forensik kalau caranya nggak benar ya jangan mengajari rakyat untuk kesesat itu. Logika saya gini ya. Kalau memang ijazah Jokowi ini asli, kenapa harus pakai kuasa hukum? Itu yang pertama. Karena apa? Kalau memang ijazah kita itu asli, dengan lantang dong kita tunjukkan. Ini loh kebenarannya. Berdasarkan bukti dan fakta. Fakta yang sesungguhnya. Fakta yang real. Kalau aku tuh jurusan ini, prodi ini, fakultas ini, dekan ini, dosen pembimbing ini, alumni dari perguruan tinggi ini, sudah selesai itu loh. Silahkan tim uji forensik ataupun tim ahli mengujinya, monggo. Ini ijazah saya dari TK sampai
perguruan tinggi. Ini ijazah saya dari TK sampai SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Sudah selesai. Buat apa keluar uang untuk kuasa hukum? Kalau dinilai dengan uang, karena banyak sekali saksi kunci yang mereka terang-terangan jujur bahwa dibayar oleh Jokowi. Saya ada videonya yang sudah saya share di video saya sebelumnya. Itu mereka bayaran. Sedangkan orang ini, saya juga yakin mereka bayaran. Gak mungkin kalau gratis. Kalau nggak lewat transfer, mereka dapat jabatan nantinya dalam suatu struktur organisasi terpenting lah, mau itu BUMN, mau itu kenegaraan ya. Pokoknya tidak ada yang gratis di dunia ini, apalagi mental-mental penjilat. Sedangkan Jokowi itu tidak perlu keluar duit sepeser pun sebenarnya. Kalau memang dia itu bersekolah, berkuliah di institusi yang bersangkutan, penak kok. Soalnya apa? Kita kalau jujur, kalau memang alumni sebuah sekolah, itu nggak perlu keluar pakai duit, nggak perlu sewa pengacara, nggak perlu sewa kuasa hukum. Ya memang diakui kita punya teman-teman A, B, C, D, buku alumni ini sudah selesai. Seperti itu kalau pemikiran saya. Lah kalau untuk ada kuasa hukum seperti ini, di foto ini 4 ya, udah keluar duit berapa Pak? Pasti penjilatnya bilang nggak keluar duit, ini gratis kok, nolong. Yakin gratis? Sedangkan demo aja kemarin bayarannya 30.000. Sedangkan wisata ke rumah Jokowi aja keluar duit buat beli beras 3 kilo sama 5 kilo. Itu sekedar bikin rame rumahnya. Karena Jokowi haus validasi. Sekarang kan ada tuh, kalau Anda ke Solo mampir wisata di rumah Jokowi. Kalau enggak dikasih makanan, foto-foto, ya dikasih beras nanti. Tak bantu Pak promosi, biar banyak yang datang ke rumah foto-foto, nanti pada diupload di sosial media kan. Dalam kampus UGM itu ada wadah yang namanya Kagama, khusus untuk alumni. Mau itu alumni dari angkatan pertama sampai alumni angkatan terakhir nanti kita di wisuda tahun ini, gitu loh, tahun 2025 itu ada Pak. Mau S1, S2, S3, D3 yang dulu buka prodi D3 UGM itu ada semua. Lah kok kenapa Anda susah payah bayar kuasa hukum? Kalau memang Anda ini alumni UGM, masuk Kagama sudah selesai, itu menjadi kunci utama gitu loh. Nggak usah pakai ijazah asli, nggak usah pakai ijazah palsu. Kalau Anda masuk Kagama, otomatis Anda alumni UGM, selesai. Bukan begitu teman-teman yang alumni UGM? Dan kalau pakai pengacara seperti ini, Anda semakin membuktikan ke publik bahwa Anda itu bukan alumni UGM. Karena alumni UGM nggak usah Pak pakai kuasa hukum, cukup alumni Kagama masuk di wadah Kagama, selesai. Nggak perlu keluar duit Pak. Kalau kita ada acara di UGM, kita datang, pasti ada itu kontak person Kagama, nanti dikasih tahu ada event-event apa di Kagama, ada event-event apa di wisudanya, ada event-event apa di UGM-nya. Apalagi kita masuk grup alumni fakultas, seru lagi Pak teman-temannya. Kami tim kuasa hukum Bapak Joko Widodo ya secara tegas menolak untuk memenuhi atas tuntutan tersebut ya, dengan alasan bahwa penggugat ini tidak memiliki legal standing, tidak memiliki untuk mengajukan tuntutan hak terkait dengan adanya persoalan yang saat ini disengketakan.
Yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, perlu kami sampaikan bahwa setiap orang itu berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Ya. Selain itu di dalam Universal Declaration of Human Rights itu sendiri juga dinyatakan bahwa tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya. Perbedaan pendapat itu wajar dalam demokrasi. Tapi, mari kita jaga agar tidak berubah jadi permusuhan. Semoga semua pihak bisa tetap tenang, damai, dan bijak menyikapi setiap isu tanpa menimbulkan kegaduhan. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke teman-temanmu. Terus, dukung ruang diskusi sehat di Demokrasi Channel. Sampai jumpa di video berikutnya.